Assalamualaikum, saya Emi Masruroh, istri Bupati Bantul, yang saat ini kebetulan saya mendapat tugas sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul, juga sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Bantul, dan tentu saja karena posisi saya tersebut, wajib bagi saya untuk selalu mendampingi warga masyarakat Bantul. Pada saat ini, kondisi perekonomian di Kabupaten Bantul memang cukup lumayan memprihatinkan, walaupun di Kabupaten Bantul itu sesungguhnya banyak sekali para pengrajin yang sangat kreatif. Dan diantaranya adalah ini salah satu produk dari pengrajin di Kabupaten Bantul, yaitu kerajinan kulit dari kulit sapi dan kulit-kulit yang lain yang menjadi produk-produk fashion. Nah, selama masa pandemi ini tidak hanya pada produk kerajinan fashion kulit sapi seperti ini, tetapi juga banyak sekali produk-produk UKM di Kabupaten Bantul yang mengalami kemandekan, bahkan ada juga yang gulung tikar, dan tentu saja itu menjadi sebuah masalah tersendiri bagi para pengrajin ataupun UMKM di Kabupaten Bantul. Namun itu bukan berarti kita harus menjadi berhenti begitu saja, karena kita wajib melanjutkan kehidupan ini, dan itu bisa terjadi jika perekonomian di Kabupaten Bantul kembali menggeliat. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan untuk mendukung UMKM itu bisa menggeliat lagi? Tentu saja adalah dengan mencintai produk lokal. Nah, ibu-ibu mungkin biasanya kadang-kadang ada tuh yang suka membeli produk dengan merek-merek terkenal dari luar negeri. Nggak apa-apa sih, tetapi harus selalu ingat bahwa jangan lupa produk di dalam daerah kita sendiri atau dari Indonesia lah begitu, itu jauh lebih bagus daripada produk-produk dari luar negeri tersebut. Karena apa? Ketika kita amati dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya produk-produk itu tidak kalah dengan produk-produk dari luar negeri. Mulai dari kualitas bahannya, kemudian cara memotongnya, dan jangan lupa pula bahwa produk-produk lokal kita itu juga diekspor di luar negeri. Jangan-jangan kita membeli produk di luar negeri padahal produk Indonesia. Banyak ya. Sehingga kalau kita membeli produk kita sendiri, itu sesungguhnya kita sedang menggeliatkan ekonomi di negara kita sendiri, dan utamanya di kabupaten kita sendiri. Misalnya nih, saya paling suka membeli produk-produk di Kabupaten Bantul. Apalagi saya itu penyuka fashion tas yang dari bahan kulit. Dan tentu saja saya mencari harga yang kompetitif, dan itu sangat kompetitif dibandingkan dengan tas-tas dari luar negeri. Kenapa begitu? Faktanya ketika saya temukan di Bantul, salah satunya adalah produk Alra yang ada di Banguntapan. Itu ketika pertama kali saya melihat, kulitnya bagus ya, kok harganya murah sekali. Karena padahal ketika saya bersanding dengan produk tasnya teman saya yang katanya beli dari luar negeri, itu nggak kalah jauh. Dan ingat, ketika saya membeli produk Bantul, itu berarti saya ikut serta menghidupkan perekonomian di Kabupaten Bantul, karena perusahaan ini memiliki karyawan dari masyarakat Kabupaten Bantul sendiri. Jika mereka bisa bekerja di perusahaan ini, tentu saja akan mengurangi pengangguran di Kabupaten Bantul. Ini satu solusinya dan mudah sekali. Bagaimana kita mengalihkan hobi kita belanja ke luar negeri dengan belanja produk kita sendiri. Gitu ya, jangan lupa beli produk-produk di kabupaten kita sendiri. Sebagai ibu, istri, kemudian pegiat organisasi, dan saya juga sebagai seorang pekerja, itu sesungguhnya memang saya akui tidak mudah. Tetapi alhamdulillah dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan
karena semuanya sampai dengan saat ini dapat kita lalui. Dan bahkan bagi saya pandemi itu adalah berkah, karena dari pandemi ini mengajarkan kepada saya untuk betul-betul bisa mengatur kegiatan saya, mulai dari bangun tidur, menyiapkan anak saya untuk makan dan lain-lainnya, mengingatkan sholatnya, kemudian saya bisa juga membagi waktu dengan kegiatan di PKK, di Dekranas, itu semuanya saya atur step by step. Kemudian tentu saja ketika ada waktu senggang sedikit, saya berusaha menyapa kembali anak saya, apakah sudah makan, apakah sudah belajar, apakah sudah sholat, dan seterusnya. Sambil saya pesanin, habis ini ibu mau pergi lagi, ibu mau beraktivitas lagi. Nanti jika tidak sanggup menyapa anak saya, maka kemudian saya akan bertanya melalui handphone, apakah kamu sudah sholat, dan seterusnya. Setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan fokus kepada kekurangan kita sendiri, tapi berusaha menggali potensi pada diri kita. Caranya bagaimana? Tentu saja kita banyak membaca, banyak belajar kepada orang lain, banyak belajar pada kisah-kisah orang sukses. Walaupun di masa pandemi, mungkin usaha kita gagal atau usaha kegiatan kita menjadi terhambat, tetapi selalu ada solusi dan selalu ada kesempatan untuk membuat inovasi-inovasi sehingga kita bisa bertahan hidup kembali. Jangan patah semangat dan selalu lakukan analisis SWOT. Gali kekuatan, amati kelemahan, kemudian cari peluang-peluang yang ada, dan jangan lupa ancaman tetap wajib diwaspadai.